Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aisyah dari kelas 8B akan mempresentasikan alat-alat pernapasan. Alat pernapasan berfungsi sebagai pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dari udara dan melepas karbon dioksida dari dalam tubuh. Alat yang pertama yaitu ada hidung. Hidung merupakan alat pernapasan paling luar. Di dalamnya terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang mungkin mengandung debu atau kotoran. Di hidung juga terjadi penghangatan udara agar sesuai dengan suhu tubuh manusia. Yang kedua ada pangkal tenggorok. Disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun, dilengkapi dengan katup tenggorok yang disebut dengan epiglotis. Katup ini berfungsi untuk menutup saluran napas pada saat menelan makanan. Terdapat selaput udara yang akan bergetar jika ada udara dari paru-paru, misalnya saat kita bicara. Selanjutnya ada batang tenggorok. Batang tenggorok atau yang disebut dengan trakea merupakan saluran pernapasan berbentuk pipa yang disusun oleh cincin-cincin tulang rawan dan letaknya berada di depan kerongkongan. Bagian dalam dinding trakea dilapisi oleh selaput lendir yang mempunyai sel-sel rambut getar, berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang akan keluar bersama dengan udara pernapasan. Batang tenggorok bercabang menjadi dua atau disebut dengan bronkus, dan keduanya menuju paru-paru. Cabang tenggorok bercabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil atau disebut dengan bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat alveolus atau gelembung paru-paru yang sangat kecil. Alat yang terakhir ada paru-paru. Merupakan pusat pernapasan yang berfungsi sebagai pemompa udara. Paru-paru terletak dalam rongga dada dan terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir atau yang disebut dengan lobus. Ada gelambir atas, gelambir tengah, gelambir bawah. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, yaitu atas dan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Asidika dari kelas 8B akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan. Masuk atau keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Maka mekanisme pernafasan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Selanjutnya membahas mekanisme pernafasan. Dari yang pertama, pernafasan dada. Mekanisme pernafasan dada. Saat otot antar tulang rusuk keluar kontraksi, tulang rusuk terangkat. Rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada mengecil. Paru-paru mengembang, tekanan paru-paru mengecil sehingga udara masuk ke alveolus. Itu dinamakan mekanisme inspirasi. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk keluar relaksasi, tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada menyempit sehingga tekanan rongga dada membesar. Paru-paru mengempis, tekanan paru-paru membesar sehingga udara mendorong keluar alveolus. Itu dinamakan mekanisme ekspirasi. Yang kedua, pernafasan perut. Mekanisme pernafasan perut. Saat otot diafragma kontraksi dan otot antar tulang rusuk keluar kontraksi, maka tulang rusuk terangkat. Rongga dada menyempit sehingga tekanan rongga dada mengecil.
paru-paru mengempis, tekanan paru-paru membesar sehingga udara masuk ke alveolus. Itu dinamakan mekanisme inspirasi. Sebaliknya, otot diafragma relaksasi dan otot antar tulang rusuk luar relaksasi, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada membesar. Paru-paru mengembang, tekanan paru-paru mengecil sehingga udara masuk ke alveolus. Itu dinamakan mekanisme ekspirasi. Selanjutnya, mekanisme pernafasan juga ada kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru menampung udara pernafasan. Kapasitas paru-paru bisa diurai menjadi 6 bagian. Yang pertama, udara tidal. Udara yang masuk ke paru-paru pada saat pernapasan biasa, jumlah volume udaranya sebesar 500 ml. Yang kedua, udara komplementer. Udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi biasa. Besar volume udaranya sekitar 1,5 liter. Yang ketiga, udara suplementer. Udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi biasa, besar volume udaranya sekitar 1,5 liter. Yang keempat, kapasitas vital paru-paru. Kemampuan paru-paru untuk melakukan respirasi sekuat-kuatnya atau merupakan jumlah udara tidal, udara komplementer, dan udara suplementer. Jadi, besarnya volume kapasitas vital paru-paru kurang lebih 4 liter. Yang kelima, udara residu. Udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Jumlahnya kurang lebih 500 ml. Yang keenam, kapasitas total paru-paru. Seluruh udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nailatul Iza dari kelas 8B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kelainan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Di sini saya akan menjelaskan 10 penyakit pada sistem pernapasan manusia. Beberapa gangguan pada sistem pernapasan manusia disebabkan pada alat-alat pernapasan. Gejala umum adanya gangguan pada saluran pernapasan ditandai dengan batuk. Yang pertama, asidosis, yaitu meningkatnya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah yang menyebabkan terganggunya pernapasan. Yang kedua, sinusitis, peradangan pada rongga hidung bagian atas. Yang ketiga, asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Asma merupakan penyakit keturunan dan tidak menular. Lalu yang keempat, tuberkulosis atau TBC, timbulnya bintil-bintil pada alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu yang kelima, laringtis, radang pada daerah laring dan kanker laring yang sering menyerang laki-laki di atas usia 50 tahun. Lalu ada faringtis, yaitu peradangan pada daerah faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Lalu pneumonia, peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan. Kemudian ada emifisema paru-paru, yaitu jumlah udara yang berlebihan pada paru-paru. Lalu flu influenza, yaitu suatu keadaan yang dimana hidung tersumbat, beringus, bersin, tenggorokan radang, sakit kepala, demam, otot terasa sakit dan lelah. Influenza disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan atas. Yang terakhir adalah asfiksia, yaitu kelainan pada sistem pernafasan yang disebabkan terganggunya pengangkutan O2 ke sel-sel atau jaringan tubuh. Sekian
dari presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.